Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Angry Mom. 다 들어줄 수 있어. 무슨 말이든 해도 괜찮아. 막 화내 알아나. 네가 이랬냐? 당신이 죽였지. 이 사람들 진짜 다 멈추자라고요. 쟤들이 미치고잖아. 너네들 죽이고 살기만 해. 우리 또 살려내. 나 보고 싶어서 탈옥한 거예요? 새끼야 내가 모두 느껴봐 홍상복. Drama dimulai saat hujan turun sangat deras. Kang Ja menjemput anaknya pulang sekolah. Namun, Aran bukannya merasa senang. Ia malah membawa ibunya ke tempat sepi, di mana Aran tak mau diperlakukan seperti anak kecil dan meminta ibunya untuk pergi karena ia tak mau sampai teman-temannya melihat itu. Hal ini pun membuat Kang Ja sangat sedih. Kenapa anaknya tak pernah mau mendengarkan perkataannya dan begitu malu memiliki ibu seperti dirinya. Bahkan, apapun yang ia lakukan seakan selalu salah di mata anaknya. Entah kenapa Aran bisa begitu membenci sang ibu. Bahkan ia lebih memilih pergi dan pulang bersama teman-temannya, hingga membuat Kang Ja sangat terluka. Kini, Kang Ja hanya bisa merenung. Perkataan Aran masih teringat sangat jelas dan begitu melukai hatinya. Hingga ia membayangkan kejadian yang dulu, di mana Kang Ja selalu dimarahi oleh ibunya. Selama ini, sang ibu selalu menyalahkan Kang Ja. Apapun yang ia lakukan selalu salah. Bahkan sang ibu menyesal telah melahirkan dirinya. Kenapa hidupnya begitu rumit? Kang Ja selalu berusaha menyayangi anaknya agar tak merasakan apa yang ia rasakan dulu. Namun tetap saja tak pernah dianggap. Setelah sampai di rumah, Kang Ja melihat Aran sudah tertidur. Namun saat mengambil jaketnya, Kang Ja melihat banyak luka di tubuh Aran. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Siapa yang telah melakukan ini kepada Aran? Namun Aran beralasan bahwa ia terjatuh saat berolahraga. Tentu saja Kang Ja tak mempercayai itu. Ia pun mengadu ke suaminya bahwa Aran mengalami kekerasan di sekolah dan meminta agar melaporkan masalah ini ke polisi. Namun Sang Jin tak mau. Ia beralasan tak mungkin melawan mereka yang memiliki orang tua kaya raya. Yang ada hanya akan mempermalukan diri sendiri. Sang Jin berpikir untuk memindahkan Aran ke sekolah lain yang lebih aman. Hal ini pun membuat Kang Ja tak habis pikir. Apakah karena Aran bukan anak kandung dari suaminya, hingga membuat Sang Jin menyepelekan masalah ini. Percakapan mereka pun didengar oleh Aran, di mana Aran membenarkan perkataan dari ayahnya, bahwa sang ibu tak perlu melakukan apapun, karena tak akan membantu merubah keadaan. Walaupun tak mendapatkan dukungan dari keluarganya, Kang Ja masih terus berjuang demi mendapatkan keadilan, di mana sekarang ia meminta wali kelas Aran untuk bertemu. Namun bukannya mendapatkan pembelaan, Pak Guru malah menyuruh Aran untuk pindah sekolah atau menerima keadaan yang ada. Mendengar itu membuat Kang Ja sangat marah. Kenapa bisa harus anaknya yang pindah sekolah, sedangkan pelaku perundungan tak mendapatkan sanksi apapun? Hingga membuat Kang Ja sangat emosi. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keadilan. Kemudian Kang Ja datang ke kantor dinas pendidikan. Namun mereka seolah tak merespon keluhannya, di mana mereka meminta bukti kekerasan itu. Jika tak ada bukti, mereka tak bisa membantu. Kang Ja masih belum menyerah, di mana sekarang ia datang ke kantor polisi. Namun lagi-lagi ia mendapatkan perilaku yang sama, hingga membuat Kang Ja sangat emosi. Jalan terakhir yang bisa Kang Ja lakukan adalah datang ke pengadilan, di mana ia melihat sidang tentang kekerasan di sekolah. Pelaku merasa sangat menyesal dan meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Hal ini pun membuat Kang Ja seakan memiliki harapan. Ia berharap pelaku yang merundung anaknya bisa mengakui kesalahannya. Setelah sidang selesai, Kang Ja menemui hakim. Ia memintanya untuk membantu masalah perundungan yang menimpa anaknya. Di sini, hakim masih ada urusan dan meminta Kang Ja menunggu di kafe. Namun, sampai malam, hakim tak kunjung datang. Kang Ja menelepon hakim dan ingin memastikannya. Di salah pembicaraan itu, Kang Ja melihat murid yang di pengadilan kembali melakukan perundungan, di mana pelaku mengancam korban agar tak membuka mulut.
Hal ini pun membuat Kang Ja semakin khawatir. Kang Ja segera datang ke pengadilan, di mana ia melihat salah satu ibu korban perundungan menangis di depan hakim. Ia tak terima atas kematian anaknya, walaupun pelaku sudah disidang dan mendapatkan hukuman sosial. Namun tetap saja anaknya masih dirundung, hingga membuatnya tak tahan dan memilih untuk bunuh diri. Kini Kang Ja tahu kalau hukum pun tak bisa dipercaya. Mereka hanya membela orang-orang yang berkuasa dan membiarkan korban menderita. Di sisi lain, Aran berusaha kabur dari seseorang yang selalu merundungnya. Ia bernama Godong, di mana Godong meminta agar Aran tak ikut campur atas perundungan yang menimpa Yejin. Kalau berani mengadu, orang yang lebih kuat akan datang untuk membunuh keluarganya, hingga membuat Aran semakin ketakutan. 더 센 놈이 올 거니까. Sedangkan Kang Ja baru sampai di depan rumah, di mana ia melihat Aran penuh luka dengan kondisi yang syok berat. Kang Ja segera menolong anaknya. Dalam genggaman tangan itu, Kang Ja harus melakukan sesuatu untuk menolong anaknya. Di sini, Kang Ja melihat pesan dari ponsel Aran, di mana Yejin khawatir kenapa Aran tak masuk sekolah. Hal ini pun membuat Kang Ja ingin menemui Yejin. Ia berharap bisa mencari tahu siapa yang telah merundung anaknya. Kang Ja pun segera menuju ke sekolah. Lalu ia mencari keberadaan dari Yejin. Namun, ia dihentikan oleh Pak Guru, di mana Pak No menganggap kalau Kang Ja ingin menyalakai salah satu muridnya, hingga membuat Kang Ja sangat marah dan meminta Pak No tak ikut campur urusannya. Sedangkan Yejin diberitahu kalau ada seseorang yang mencarinya. Namun belum sempat Kang Ja melihatnya, Yejin dibawa pergi oleh Godong, hingga Kang Ja pun segera mengejarnya. Namun Kang Ja kehilangan jejak. Di dalam kerumunan itu, ia mendengar seseorang mengancamnya. Kalau terlalu ikut campur, putrinya akan mati. Mendengar itu, seketika Kang Ja mengingat masa lalunya, di mana ia juga korban dari perundungan. Seseorang bernama Andong telah memukulinya. Jika tak ingin mati, Kang Ja dilarang mendekati adiknya. Setiap mengingat kejadian itu membuatnya sangat terluka, di mana sekarang putrinya juga mengalami hal yang sama. Kang Ja tak akan membiarkan putrinya mendapatkan luka seperti dirinya. Apalagi saat ini kondisi Aran sangat ketakutan dan tak berdaya. Ia meminta agar diselamatkan. Sambil menangis, Kang Ja mengobati luka anaknya. Karena sudah tak tahan dengan semua ini, Kang Ja datang ke diskotik untuk menemui teman lamanya. Namun ia dihadang oleh penjaga di sana, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah mengalahkan mereka semua, Kang Ja meminta untuk memanggil bos dari mereka, hingga bos pun datang menemui Kang Ja. Ternyata mereka adalah teman lama. Di saat mereka masih sekolah, Kang Ja adalah murid berandalan namun selalu menegakkan keadilan. Ia selalu membela teman-temannya yang mendapatkan perundungan. Bahkan, Kang Ja tak segan memukuli gurunya karena kedapati melakukan pelecehan kepada muridnya. Bahkan, kebrutalannya tidak sampai di situ. Kang Ja pernah merusak mobil gurunya. Setiap jam pelajaran selalu tidur, hingga membuat sang guru sudah bosan dengan perlakuan dari Kang Ja dan meminta orang tua Kang Ja untuk datang ke sekolah. Namun, orang tua Kang Ja tak pernah ada yang peduli kepadanya, di mana sang ayah seorang kriminal yang sering keluar masuk penjara, sedangkan sang ibu seorang yang gila kerja. Ia lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya sendiri. Usaha rumah makan kecil-kecilan adalah pekerjaan dari sang ibu. Setiap pulang sekolah, Kang Ja harus selalu membantu ibunya. Tak ada kata libur hingga membuat Kang Ja tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itulah, Kang Ja melampiaskan kekecewaan itu dengan berkelahi, di mana saat ini Kang Ja selalu menjadi penyelamat bagi teman-temannya saat mendapatkan perundungan. Itulah sedikit cerita masa lalu kehebatan dari Kang Ja. Namun sekarang, Kang Ja ingin meminta bantuan dari Gong Joo, di mana Kang Ja memiliki rencana untuk menyamar sebagai siswa di sekolah anaknya. Hanya dengan cara itu, ia bisa menemukan pelaku yang telah merundung Aran. Di sini, Gong Joo pun mau membantu. Melihat tubuh dan muka Kang Ja yang masih seperti anak SMA, akan lebih mudah untuk melakukan penyamaran. Di sisi lain, Yejin ditangkap oleh mereka. Ternyata pelakunya adalah Andong. Ia disuruh oleh seseorang untuk mengancam Yejin agar tutup mulut dan memintanya agar segera pindah dari sekolah, hingga membuat Yejin sangat ketakutan.
Ia pun berusaha menghubungi Aran namun tak ada jawaban. Karena di saat ini, kondisi Aran juga sangat memprihatinkan. Sang ibu melihat Aran sangat ketakutan. Ia meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, di mana Kangja berjanji akan membereskan semuanya. Namun, kondisi Aran malah semakin memburuk, di mana saat ini Aran mencoba untuk melakukan bunuh diri, hingga Aran dimasukkan ke rumah sakit. Keadaan ini pun membuat sang ibu semakin bersedih. Ia ingin melihat Aran seperti yang dulu, yang selalu membantah perkataannya. Bukan seperti ini, dia membisu seperti tak memiliki harapan untuk hidup. Namun, Aran tak mungkin memberitahukan semuanya, di mana ia mendapatkan ancaman keluarganya akan dibunuh jika ia bicara. Untuk sekarang, Kangja akan mempersiapkan semuanya. Ia telah merubah penampilannya agar terlihat seperti anak SMA. Perubahan ini pun membuat suami dan ibu mertuanya sangat terkejut. Namun Kangja tak mau membahas itu dan memberitahu kalau untuk sementara waktu Aran akan dirawat di rumah sakit. Hal ini pun membuat ibu mertua menggerutu. Ia merasa kalau Aran terlalu dimanjakan. Padahal status Aran hanyalah anak dari saudari perempuan Kangja yang telah mati. Namun sebenarnya, Aran memanglah anak kandung dari Kangja. Ia sengaja menutupi kebenaran itu agar ibu mertua mau menerimanya sebagai menantu dan tak mengucilkan Aran karena terlahir tak memiliki seorang ayah. Namun kebohongan ini disalahartikan oleh Aran, di mana ia selalu merasa kalau ibunya tak pernah menginginkan kehadiran dirinya, hingga sang ibu lebih memilih untuk mengakui Aran sebagai anak dari orang lain. Hal ini pun membuat Aran membenci ibunya, karena telah mengajarinya menjadi pembohong. Kini Kangja tahu alasan kenapa Aran tak pernah mau jujur dan memilih untuk diam. Sementara itu, Yejin mendapatkan pesan dari grup sekolah, di mana semua teman-temannya selalu mengucilkan dirinya dan memintanya untuk segera pindah dari sekolah. Hal ini pun membuat Yejin sangat frustasi. Ditambah lagi, Aran tak pernah dapat ia hubungi. Padahal untuk saat ini, ia sangat membutuhkan bantuannya untuk lepas dari semua masalah yang ia alami. Keesokan harinya, Kangja mulai masuk sekolah, di mana semua orang tak ada yang tahu kalau ia adalah ibu beranak satu. Di sini, Kangja memperkenalkan dirinya bernama Jo Bangwol, hingga semua teman-temannya menertawakan nama itu karena terlalu kuno dan jadul. Namun, saat Kangja duduk di tempat kursi Aran, ia melihat banyak sekali coretan ancaman dan umpatan untuk Aran, hingga membuat Kangja sangat marah. Ditambah lagi, ada teman-temannya yang mengaku kalau merekalah yang melakukan semua itu. Kangja sudah tak tahan lagi. Ia pun menghajar mereka. 니들이 장난으로 던진 돌에. Namun, ia dihentikan oleh Godong, di mana Godong mengatakan suatu ancaman yang pernah Kangja dengar, hingga membuatnya semakin marah dan akan memukul Godong. Tapi ia dihentikan oleh Pak No. Namun, ini bukanlah halangan bagi Kangja. Ia pun langsung memiting Pak No dan melemparkannya. Sedangkan Godong langsung dihajar habis-habisan, hingga mereka baru berhenti setelah kedatangan Pak Guru Dowo. Mereka pun segera disidang. Di sini, Pak Dowo ingin tahu penyebab dari perkelahian itu. Apalagi Bangwol telah membuat ulah di hari pertamanya masuk sekolah. Di sini, Bangwol beralasan ia tak terima karena meja milik Aran dicoret-coret dengan kata ancaman dan makian. Itu sama saja membiarkan perundungan. Lalu, datanglah wakil kepala sekolah dan langsung memukul Godong. Untuk kali ini, mereka dibebaskan. Namun, keputusan ini tak diterima oleh Pak Dowo. Kenapa wakil kepala sekolah seolah memihak kepada murid baru? Ia berpikir pasti wakil kepala sekolah mendapatkan uang suap dari wali murid. Perkataan ini pun membuat wakil kepala sekolah semakin marah. Tapi Pak Dowo tak takut dan meminta agar Bangwol harus mendapatkan hukuman. Sementara itu, Kangja membawa Mijo ke atap. Ia ingin tahu siapa siswa yang berkuasa di sekolah ini. Di sini, Mijo memberitahu kalau Godong adalah siswa yang memiliki kekuatan dan sering menindas para murid. Namun yang memiliki kekuasaan adalah murid yang bernama Taesang. Taesang merupakan putra ketua yayasan sekolah. Hingga semua murid dan guru tak ada yang berani menyentuhnya. Dan desas-desus kalau Taesang menyukai Aran. Namun saat tahu Aran dan Yejin memiliki hubungan yang tak normal, membuat Taesang marah dan meminta semua murid untuk merundungnya. Di sini Mijo meminta Bangwol agar tak berurusan dengan Godong, karena Godong memiliki koneksi dengan para gangster. Lebih baik menghindar daripada harus kehilangan nyawa.
Setelah pulang sekolah, Kang Ja menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata ia adalah Ye-jin. Di sini, Ye-jin ingin tahu keberadaan dari Aran. Ia ingin sekali bertemu dengannya. Hingga Kang Ja pun membawa Ye-jin menemui Aran. Di pertemuan itu, Ye-jin hanya bisa menangis karena dirinya Aran menjadi seperti ini. Untuk sekarang, Ye-jin akan melindungi Aran. Ia akan mengungkapkan semuanya. Namun Aran melarang itu. Demi keselamatan kita semua, Aran tak mungkin membiarkan mereka menyelakai orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, ternyata gangster yang mendukung Godong adalah Andong, di mana Andong adalah sahabat dari kakaknya Godong. Sang kakak dipenjara karena kejahatan kriminal dan terpaksa menitipkan adiknya ke Andong. Di sini, Andong melihat foto adiknya yang telah mati. Itu mengingatkannya atas kejadian yang dulu, di mana saat itu Andong sedang berkelahi dengan Kang Ja. Di sini, Kang Ja menodongkan senjata ke arahnya. Namun, Kang Ja dihentikan oleh Beom. Ia mengatakan kalau Andong adalah saudaranya. Hingga Andong memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Kang Ja. Melihat itu, Beom segera menghentikan kakaknya. Ia tak akan membiarkan orang yang ia sayangi terluka. Namun, tanpa sengaja Beom tertusuk hingga membuatnya mati dalam insiden itu. Dari sinilah Andong menyalahkan kematian adiknya kepada Kang Ja. Hingga Andong selalu merasa dihantui oleh kejadian itu. Sementara itu, Guru Dowo menemui Ketua Bok. Ketua Bok sendiri adalah pemimpin dari yayasan sekolah. Di sini, mereka akan merencanakan sesuatu yang besar, di mana Ketua Bok meminta Guru Dowo untuk melakukan pencucian uang dengan cara membangun pavilion di sekolah sebagai wadah agar pemerintah mau menggelontorkan dana. Sebagai imbalannya, Guru Dowo akan diangkat menjadi direktur perencanaan. Kemudian, Pak Dowo dan Sekretaris Yuna datang ke perpustakaan sekolah, di mana di tempat itu terdapat ruangan rahasia. Ketua Bok sengaja menyimpan semua berkas penting dan pencucian uang di dalam sana. Namun, kegiatan mereka dilihat oleh Ye-jin. Hingga saat Yuna pergi, Ye-jin menemui Pak Dowo. Ternyata mereka berdua memiliki hubungan terlarang, di mana Pak Dowo sengaja memacari muridnya sendiri. Di sini, Ye-jin tahu kalau semua ancaman yang ia dan Aran terima adalah ulahnya. Setelah puas menikmati hubungan ini, Pak Dowo sengaja ingin membuang Ye-jin. Namun, Ye-jin tak akan tinggal diam, meski ia tak bisa menjadi wanita yang dicintai oleh Pak Dowo. Baginya itu tak masalah, karena sekarang ia telah mengetahui semua kelemahan dari Pak Dowo. Setelah Pak Dowo mendapatkan ancaman itu, ia segera memerintahkan tangan kanannya yang ternyata adalah Andong, di mana Andong disuruh agar segera membereskan Ye-jin. Di sisi lain, Kang Ja mengikuti Godong, di mana tujuan Godong adalah ke tempat diskotik untuk menemui Andong. Di sini, Andong meminta Godong untuk membunuh Ye-jin. Ia tahu kalau hukum sangat melindungi anak-anak. Walaupun melakukan kejahatan pembunuhan, hanya akan mendapatkan hukuman 2 tahun dan tak akan mendapatkan catatan kriminal. Walaupun ragu, Godong tak mempunyai pilihan lain. Sedangkan dari balik pintu, Kang Ja melihat Godong bersama dengan Andong, hingga membuatnya mengingat masa lalu, di mana saat itu Kang Ja dituduh membunuh Beom dan harus dijatuhi hukuman selama 2 tahun. Setelah mengetahui kalau ia harus berurusan dengan Andong, membuat Kang Ja sangat ketakutan dan trauma. Dalam ketakutannya, tiba-tiba ia ditolong oleh Pak No, di mana Kang Ja memilih untuk keluar dari tempat itu. Hingga Pak No pun mencoba untuk menenangkan Kang Ja. Sebagai seorang guru, ia akan mencoba untuk melindungi semua muridnya. Setelah itu, Kang Ja melaporkan semua yang ia ketahui kepada Gong Jo, bahwa di balik semua penyerangan terhadap Aran adalah Andong. Tentu saja hal ini sangat berbahaya. Hingga Gong Jo mengingat peristiwa itu. Ternyata ia melihat jelas perkelahian di antara mereka berdua, di mana setelah Andong puas memukuli Kang Ja, ternyata Andong juga melecehkannya. Berarti Aran adalah anak dari Andong dan Kang Ja. Untuk itu, Andong tak boleh tahu siapa sebenarnya Aran dan mereka harus segera menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Ketua Bok sedang makan malam dengan anaknya, di mana hubungan keluarga itu tak terlalu baik dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Sedangkan istri ketua memilih pergi ke luar negeri, di mana saat ini Sekretaris Yuna membawakan surat yang dikirim dari istri ketua. Surat itu berisi tentang perceraian mereka, hingga membuat ketua marah dan melemparkan gelas yang mengenai kepala Yuna.
hingga membuat Yuna sangat kesakitan. Hidupnya begitu tak dihargai. Dalam tangisan di kamar mandi, terlihat jelas banyak luka di tubuh Yuna. Namun, ia harus sanggup melewati semua ini untuk mendapatkan apa yang ia mau. Keesokan harinya, saat di sekolah, Yejin menemui Kang Jae, di mana Yejin akan memberitahukan semua kebenaran. Namun, Pak Dowo melihat mereka dan menghentikan Yejin, hingga membuat Yejin ketakutan dan memilih pergi. Sedangkan, Pak Dowo ingin memastikan apa saja yang telah dikatakan oleh Yejin, di mana Kang Jae memberitahu kalau Yejin hanya ingin meminta Aran untuk kembali ke sekolah. Sementara itu, Yejin dihadang oleh Godong, di mana ia meminta Yejin agar segera pindah dari sekolah ini. Ia tak mau sampai Yejin kehilangan nyawanya. Namun, Yejin tak takut akan ancaman itu, karena ia telah melaporkan semua ini ke Dewan Pendidikan. Di sisi lain, Yuna menemui Pak Dowo, di mana mereka ingin bekerja sama untuk menghancurkan Ketua Bok. Yuna sudah tak tahan dengan perilaku Ketua Bok yang selalu memukulinya. Sedangkan Pak Dowo juga sudah muak dijadikan kambing hitam dalam pencucian uang. Pak Dowo berjanji akan mengeluarkan Yuna dari belenggu Ketua Bok, hingga Pak Dowo memanfaatkan kesempatan ini untuk mencium Yuna. Malamnya, Yejin datang ke sekolah, di mana ia ingin membuka ruang rahasia di perpustakaan. Namun saat pintu terbuka, di dalamnya sudah ada Pak Dowo, hingga membuat Yejin berlari ketakutan. Namun naas, Yejin harus mati karena terjatuh dari atas gedung. Hingga di pagi itu, para polisi segera mengamankan tempat kejadian. Kematian ini pun membuat orang tua Yejin tak terima. Ia yakin kalau anaknya mati bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Namun, tak ada seorang pun yang mau mendengarkan perkataannya. Pemakaman Yejin pun segera dilakukan. Semua orang memberikan salam perpisahan untuk Yejin, termasuk Pak Guru Dowo. Namun, sang ibu tak akan membiarkan kematian dari anaknya. Ia akan melakukan apapun untuk membuktikan kalau anaknya mati karena dibunuh. Sedangkan, Pak No sangat terpukul atas kematian anak didiknya. Ia merasa telah gagal sebagai guru karena tak bisa melindungi muridnya. Di sela kesedihan itu, para polisi memberitahu Pak Dowo kalau Yejin mati dalam keadaan mengandung. Namun, ia meminta para polisi untuk merahasiakan kehamilan itu. Ia beralasan akan memberitahu keluarga korban setelah pemakaman selesai. Hal ini pun membuat Pak Dowo sangat panik. Jika kehamilan Yejin sampai menyebar, ia pasti akan terseret dalam kematian Yejin. Lalu tiba-tiba datanglah Aran, di mana ia langsung menyalahkan Pak Dowo lah yang membunuh Yejin. 당신은 죽인 거 맞잖아. 당신은 죽였잖아. 나는 친구들이. Hingga keributan itu segera dihentikan oleh Kang Jae. Terlihat jelas kalau Aran sangat shock berat saat tahu kalau Yejin telah mati. Di sini Pak No memberitahu kalau Yejin bunuh diri karena tertekan mendapatkan ancaman dari Godong. Namun semua itu hanyalah alibi yang dibuat oleh Pak Dowo untuk menutupi kesalahan. Di mana sekarang Pak Dowo membawa ponsel milik Yejin. Di dalamnya ada sebuah rekaman video saat Yejin terbunuh. Ia pun menghapus video itu dan membuang ponselnya. Keesokan harinya, Godong dibawa ke persidangan. Diberitakan sebab bunuh diri itu karena Godong meminta Yejin menggugurkan kandungannya. Namun Yejin tak mau, hingga membuat Godong selalu menerornya dan Yejin memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kesalahan ini, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman 2 tahun masa percobaan. Sementara itu, kondisi Aran masih sangat trauma. Ia selalu menyalahkan Pak Dowo lah penyebab kematian dari Yejin. Namun ia mengingat ancaman yang diberikan oleh Godong, di mana keluarganya akan dibunuh jika Aran selalu ikut campur. Hingga membuat Aran memilih untuk berpura-pura depresi dan menuduh semua orang lah yang membunuh Yejin. Keadaan ini pun membuat Pak Dowo lega, karena Aran telah mengalami gangguan mental dan tak mungkin menjadi ancaman. Hingga Kang Jae pun segera membawa putrinya agar tak mengganggu orang lain lagi. Namun ternyata Aran hanya berpura-pura, di mana Aran sangat terkejut mengetahui kalau sang ibu memakai seragam sekolah. Semua ini sang ibu lakukan untuk melindungi Aran dan mencari tahu siapa pelaku yang merundung anaknya. Setelah mengetahui kondisi Aran yang sudah membaik, Kang Jae membawa Aran pulang ke rumah, di mana mereka sedang makan bersama. Kang Jae meminta Aran agar pindah sekolah, namun Aran tak mau. Apalagi keputusan Aran didukung oleh sang ayah, hingga membuat Kang Jae tak bisa menolak. Di sisi lain, Pak Dowo memeriksa berkas milik Aran. Ia harus selalu mengawasinya agar Aran tak membuka mulut tentang insiden itu. Keesokan harinya, Aran kembali masuk sekolah,
di mana semua teman-temannya mengejek Aran bahwa Aran gila dan lupa ingatan. Namun Aran mengabaikan semua ejekan itu hingga ia dihadang oleh Pak Dowo. Dengan sikap sok manisnya, Pak Dowo akan selalu melindungi Aran agar tak diganggu oleh siswa lain. Lalu saat Aran membuka lokernya, banyak kata ancaman dan umpatan yang mengatakan kalau Aranlah penyebab kematian Yejin dan menuduh Pak Dowo lah pelakunya. Tentu saja hal ini membuat Aran marah. Ia ingin tahu siapa yang tega melakukan ini. Sedangkan Taesang yang melihat itu pun mencoba membantu. Namun Aran malah menuduh Taesang lah yang melakukannya. Hingga Kang Ja datang dan mengetahui itu. Ia pun tak terima dan langsung membawa Taesang ke atap. Di sini, Kang Ja langsung menghajar Taesang dan menyuruhnya agar meminta maaf kepada Aran. Namun Taesang tak mau. Hingga perkelahian itu pun dihentikan oleh Pak No. Di sini Pak No membawa Kang Ja ke ruang BK. Pak No heran kenapa Kang Ja selalu menggunakan kekerasan. Tak bisakah setiap ada masalah diselesaikan dengan baik-baik? Pak No tak ingin ada korban lain seperti Yejin. Hingga semua ceramah itu membuat Kang Ja tak bisa berkutik. Di sisi lain, ayah Aran sengaja dibakar jagat menjadi pengawas proyek oleh Pak Dowo. Namun tujuan sebenarnya, ia ingin mengawasi Aran melalui sang ayah. Apapun yang Aran katakan atau terjadi sesuatu harus dilaporkan kepadanya. Walaupun sang ayah tak tahu maksud dan tujuannya, ia pun hanya bisa menurut. Baginya Pak Dowo adalah bos yang baik dan perhatian kepada para murid. Sementara itu, Sekretaris Yuna secara diam-diam membuka berangkas milik Ketua BOK dengan tujuan untuk mengambil daftar VIP dan segera menyalinnya. Setelah mendapatkan berkas itu, Yuna segera memberikannya kepada Pak Dowo. Ini adalah awal rencana mereka untuk menghancurkan Ketua BOK. Selanjutnya, mereka akan menyimpan berkas itu di ruangan perpustakaan. Namun, tindakan mereka dilihat oleh Aran dan Kang Ja. Sialnya Aran membuat keributan hingga Yuna memeriksanya dan melihat Kang Ja ada di sana. Namun, Yuna hanya diam saja, hingga membuat Pak Dowo penasaran dan mendekati Yuna. Beruntungnya, Pak No datang dan menyelamatkan mereka berdua. Entah alasan apa, Yuna hanya diam saja saat melihat Kang Ja. Keesokan harinya, Godong telah kembali masuk sekolah. Tentu saja hal ini membuat semua murid heboh, apalagi mereka bertiga telah berkumpul, di mana Taesang meminta Godong agar merundung Aran dan Kang Ja. Namun kali ini Godong tak mau menuruti perintah itu dan memilih berkelahi dengan Taesang. Situasi pun semakin kacau di mana semua murid ikut-ikutan rusuh. Hingga perkelahian itu pun dihentikan oleh Pak No. Kini mereka bertiga di sidang, di mana Pak No ingin tahu siapa yang memulai perkelahian itu. Namun mereka hanya diam saja. Lalu datanglah wakil kepala sekolah dan Pak Dowo, di mana wakil kepala sekolah langsung menyalahkan Godong lah yang selalu membuat ulah. Kemudian segera membawa pergi Taesang untuk diobati. Sedangkan Pak Dowo membawa Godong pergi, di mana ia meminta Godong untuk terus mengawasi Aran dan pastikan ingatan Aran tak kembali. Setelah pulang sekolah, Kang Ja ke tempat Gongju, di mana Gongju sengaja mengundang Yuna datang. Ternyata Yuna adalah teman semasa SMA mereka. Itulah alasan kenapa Yuna diam saja saat mempergoki Kang Ja di perpustakaan waktu itu. Yuna ingin tahu kenapa Kang Ja menyamar menjadi murid di sekolah. Itu karena Kang Ja ingin tahu siapa yang telah merundung anaknya. Sebenarnya hubungan mereka tak begitu baik, karena di saat sidang terhadap Kang Ja, Yuna menjadi saksi kunci. Namun ia lebih memilih mendukung Andong, hingga akibatnya Kang Ja dituduh bersalah atas kematian dari Beom. Namun bagi Kang Ja itu tak jadi masalah, karena ia tahu kalau Yuna pasti mendapatkan ancaman. Untuk kali ini, Kang Ja akan menaruh kepercayaan kepada Yuna sekali lagi untuk tetap merahasiakan identitas asli dari Kang Ja. Setelah itu, Yuna datang ke tempat Andong, di mana ia selalu merasa bersalah atas kesaksian palsunya, hingga ia mengungkit masa lalu dan bertanya apakah Andong yang telah membunuh adiknya sendiri. Namun hal ini membuat Andong sangat marah dan memperingati Yuna agar tak mengungkit masalah itu. Dan juga Yuna dilarang untuk bekerja sama dengan Pak Dowo, karena Ketua BOK akan menyingkirkan Pak Dowo setelah pencucian uang itu selesai. Sementara itu, Aran mencari tombol rahasia di ruang perpustakaan, namun ia ketahuan oleh Godong, di mana Godong meminta Aran untuk tak ikut campur jika tak ingin berakhir seperti Yejin. Tapi bagi Aran, Yejin adalah sahabatnya. Ia harus menemukan bukti bahwa Pak Dowo lah pelakunya. Hal ini pun membuat Godong semakin emosi.
Harus dengan cara apa agar Aran berhenti mencari tahu, hingga Godong menyalahkan Aran atas kematian Yejin karena terlalu ikut campur urusan orang lain. Tentu Aran tak terima perkataan itu dan langsung menampar Godong. Selama ini ia mengira kalau Godong adalah orang baik. Namun sekarang ia tahu kalau Godong hanyalah orang pengecut yang takut dengan perintah seseorang. Sementara itu, Ketua Bob mengetahui kalau berangkasnya dibobol oleh seseorang. Ia yakin kalau sekretarisnya lah pelakunya. Kini, Ketua tahu kalau Yuna telah bekerja sama dengan Pak Dowo untuk menusuknya dari belakang. Di malam itu, Gangja datang ke tempat Pak Dowo. Ia ingin mencari bukti atas kematian dari Yejin, di mana Gongjo akan membuat mobil Pak Dowo mengalami kerusakan dan segera memintanya untuk turun. 같은데 저를 좀 꺼내줘 했어. 싣고는 무슨 과적이라 타이어가 터져. Sedangkan Gangja segera mencari bukti, hingga ia melihat amplop yang di dalamnya ada surat dari Yejin dan sebuah taspek yang menunjukkan kalau Yejin telah hamil. Kini, Gangja semakin yakin kalau Pak Dowo lah pelakunya. Setelah itu, Gangja segera meminta penjelasan kepada Aran. Kenapa Aran menyembunyikan kebenaran tentang hubungan Yejin dan Pak Dowo? Disinilah Aran menceritakan semuanya, awal mula hubungan itu. Karena Pak Dowo selalu menolong Yejin dan memberikan apapun yang Yejin butuhkan, hingga Yejin pun terlena dan mau berhubungan dengan Pak Dowo. Namun saat Pak Dowo bosan, ia menyuruh Yejin agar segera pindah dari sekolah ini. Bahkan ia menyuruh Godong untuk selalu mengancam Yejin. Hal ini pun membuat Aran ingin membantu, hingga Aran pun ikut menjadi korban perundungan. Namun untuk sekarang, Aran meminta sang ibu untuk tak ikut campur dan lebih baik diam. Aran takut kalau mereka akan membunuh sang ibu. Di sini, Gangja tak takut dengan ancaman itu. Ia akan membongkar semua kejahatan dari Pak Dowo. Untuk itu, Gangja menemui ibu dari Yejin. Ia ingin meminta dukungan untuk membongkar kejahatan dari Pak Dowo. Namun sang ibu tak mau karena ia tak ingin lagi membebani putrinya yang telah tiada. Baginya, semua ini sudah cukup dan ia telah merelakan kepergian dari putrinya. Keesokan harinya, Gangja membawa bukti surat dan taspek itu ke Departemen Pendidikan. Ia ingin melaporkan kalau Pak Dowo telah menghamili muridnya sendiri dan tega membunuhnya. Hingga para petugas pun langsung datang ke sekolah untuk menangkap Pak Dowo atas laporan kejahatan itu. Penangkapan itu pun disaksikan oleh semua murid, di mana Gangja berkata kepada Aran, sebelum Yejin mati, ia telah meninggalkan bukti. Sang ibulah yang melaporkan bukti itu. Dan kini kejahatan Pak Dowo telah berakhir. Tentu saja hal ini pun membuat Aran sangat bersyukur karena semua masalah telah teratasi. Hingga berita ini pun segera menyebar, di mana Yuna juga mengetahui hal itu. Namun, siapa sangka Pak Dowo adalah anak selingkuhan dari Menteri Pendidikan, di mana saat ini sang ayah telah membungkam semua media dan para polisi untuk segera menghentikan penyelidikan atas anaknya. Kemudian, ia meminta anaknya untuk datang menemuinya. Di sini, Menteri Kang sangat marah. Kenapa bisa anaknya melakukan hal sekonyol itu? Sebenarnya, Menteri Kang tak pernah menganggap Dowo ada. Memang seharusnya ia menyingkirkan anaknya sejak dulu, daripada hidup selalu menyusahkan dirinya. Hingga perkataan ini pun membuat Pak Dowo sangat terluka. Keesokan harinya, Gangja tidak tahu kalau ibu mertua mengikutinya, di mana sang ibu tahu kalau Gangja menyamar sebagai murid SMA. Hal ini pun langsung membuat sang ibu marah, namun Gangja mencoba menjelaskan apa yang ia lakukan dan meminta 1 hari saja untuk menyelesaikan masalah ini. Namun saat kembali ke sekolah, Gangja sangat terkejut karena Pak Dowo telah kembali dan tak ada penahanan. Apalagi saat ini, Pak Dowo telah direkomendasikan menjadi ketua yayasan selanjutnya. Ternyata Pak Dowo telah mengancam sang ayah untuk menjadikannya ketua yayasan selanjutnya. Kalau tidak, ia akan menyebarkan bukti percakapan dengan sang ibu, di mana Menteri Kang telah berselingkuh dan memiliki seorang anak. Hal ini pun membuat Menteri Kang tak bisa berkutik. Jika skandal ini sampai menyebar, pencalonan presiden yang ia lakukan akan gagal total. Setelah Gangja tahu kalau Pak Dowo tak jadi dihukum, ia pun segera ke Departemen Pendidikan. Gangja ingin komplain kenapa laporan atas kejahatan dari Pak Dowo tak diproses. Padahal semua bukti sudah jelas dan ada rekaman CCTV di mana saat ia memberikan semua bukti itu. Namun saat dicek videonya, tak ada rekaman saat Gangja memberikan bukti itu. Ternyata videonya telah dihapus, hingga Gangja pun tak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun, ia baru sadar kalau Aran dalam bahaya. Ia pun segera menuju ke sekolah.
Sementara itu, Pak Dowo mencari keberadaan dari Aran, di mana ia menemukan Aran di ruang perpustakaan. Di sini, Pak Dowo memperingati Aran agar tak melakukan hal bodoh. Ia tahu kalau Aran telah melaporkannya. Namun, semua bukti ini tak akan mampu untuk menjatuhkannya. Pak Dowo meminta Aran agar menghentikan perlawanan jika tak ingin keluarganya dihancurkan. Setelah itu, Aran menemui ibunya. Ia mengatakan untuk menghentikan semua ini dan hanya ingin belajar. Aran sadar tak ada gunanya untuk melawan, hanya akan menyia-nyiakan hidup. Ia akan kembali seperti biasa dan sang ibu juga kembali ke tempatnya. Namun, Kangja tahu kalau Aran telah mendapatkan ancaman. Bagi Kangja, semua ini belum berakhir. Ia akan berjuang sampai akhir. Tapi Aran tetap bersikeras untuk berhenti, karena semakin sang ibu ikut campur akan menempatkan dirinya ke dalam bahaya. Keesokan harinya, wakil kepala sekolah mengundang orang tua murid yang memiliki nilai rendah. Alih-alih memberikan motivasi dan saran, ia malah meminta uang suap agar bisa memperbaiki nilai para murid, di mana para wali diberitahu bocoran tentang soal ujian yang akan keluar. Sedangkan Taesang telah memiliki kunci jawaban soal ujian, di mana ia membagikan kepada teman-temannya yang mau diperintah. Namun tindakan itu dilihat oleh Kangja, hingga membuat Kangja sangat marah. Kenapa bisa mereka melakukan hal curang seperti ini? Kangja pun mencoba merebut semua kunci jawaban itu, tapi ia malah terdorong jatuh dan tertimpa lemari. Melihat itu, mereka bukan mau menolong, malah meninggalkan Kangja. Dengan sekuat tenaga, Kangja mencoba meloloskan diri, lalu segera melaporkan kecurangan itu kepada Pak No. Dengan adanya bukti soal ujian yang telah bocor, Pak No mengatakan kalau ujian akan ditunda. Keesokan harinya, ternyata ujian tetap dilaksanakan. Tentu saja hal ini membuat Kangja tak terima. Ia pun segera menemui wakil kepala sekolah, di mana Pak No juga sedang komplain kenapa setelah soal ujian bocor, masih saja dilakukan ujian. Namun, wakil kepala sekolah beralasan kalau soal itu adalah ujian tahun lalu, hingga membuat Kangja ingin agar semua murid yang melakukan kecurangan dikumpulkan. Mereka pun segera dikumpulkan, namun tak ada satupun yang mau mengaku. Mereka kompak mengatakan kalau soal itu adalah ujian tahun lalu. Hal ini pun membuat Kangja tak bisa melakukan apa-apa. Kenapa semua orang selalu berpihak kepada yang lebih berkuasa? Hingga hasil ujian pun diumumkan, di mana Aran mendapatkan nilai yang buruk karena banyak ketinggalan jam pelajaran. Tentu saja hal ini membuatnya bersedih, karena biasanya ia selalu mendapatkan peringkat pertama. Begitu juga ada salah satu wali murid yang tak terima, kenapa nilai anaknya masih tetap saja rendah, padahal ia telah memberikan uang agar anaknya mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini pun menandakan begitu bobroknya sistem di sekolah, di mana wakil kepala sekolah sengaja menerima uang suap. Mengetahui itu membuat Pak No sangat kecewa dengan wakil kepala sekolah. Bagaimana bisa ia melakukan hal kotor tanpa rasa malu sedikit pun? Namun, siapa sangka wakil kepala sekolah mengatakan kalau ayah Pak No juga melakukan hal yang sama, di mana sang ayah telah menyuapnya agar mau menerima Pak No menjadi guru di sekolah ini. Mengetahuinya membuat Pak No sangat terkejut. Ayah yang selalu ia banggakan ternyata juga melakukan kecurangan. Karena melihat begitu banyaknya kecurangan dan tak ada yang bisa mengatasi, hal ini pun mengingatkan Kangja akan Menteri Pendidikan. Mungkin lewat menteri bisa membantunya untuk mengatasi masalah ini, di mana Kangja menulis surat tentang bobroknya pendidikan di sekolah. Bahkan sampai ada skandal antara guru dan murid, hingga menyebabkan salah satu murid kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, saat menteri sedang berkampanye pencalonan presiden, Kangja datang dan memberikan surat itu. Di sini, Kangja mengatakan semua keluh kesahnya, hingga menteri pun berjanji akan menangani masalah ini sampai tuntas. Tapi siapa sangka, ternyata Menteri Kang bekerja sama dengan Ketua Bok, di mana Gungjo dan anak buahnya telah berhasil menaruh kamera pengintai di tempat Ketua Bok. Tentu saja untuk memata-matai ketua. Hingga mereka kini mengetahui kalau menteri dan ketua Bok adalah dalang dibalik semua kecurangan dan korupsi di sekolah. Di sisi lain, Pak No masih bersedih saat tahu kalau ayahnya telah melakukan suap. Hingga saat sang ayah pulang, Pak No langsung menumpahkan kekecewaannya. Kenapa sang ayah tega melakukan semua kecurangan ini? Impiannya menjadi guru yang baik dan teladan kini telah dipatahkan oleh ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Kangja meminta Godong untuk bicara, di mana Kangja tahu kalau Godong telah diancam oleh Pak Dowo untuk menutupi kebenaran dan disalahkan atas semua kejahatan. Di sini Kangja akan membantu Godong untuk lepas dari belenggu Pak Dowo.
Namun, Godong malah salah mengartikan perhatian itu. Ia mengira kalau Kang Ja menyukai dirinya. Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba Andong dan suami Kang Ja di tempat itu, hingga membuat mereka bersembunyi. Di saat inilah Godong malah terpesona dengan kecantikan dari Kang Ja, hingga membuatnya salah tingkah dan berlalu pergi. Namun, suami Kang Ja ternyata masih di situ dan melihat istrinya memakai seragam sekolah, hingga membuat Sang Jin ingin tahu hal gila apa yang telah istrinya lakukan. Di sini Kang Ja mencoba menjelaskan, namun Sang Jin tak mau mendengarnya dan ingin membawa istrinya pulang. Tindakan ini pun dihentikan oleh Godong, di mana Godong mengira kalau Sang Jin adalah pria mesum yang suka kepada anak SMA. Tapi belum sempat meluruskan semua ini, Sang Jin dipanggil oleh Andong, hingga membuatnya segera pergi. Sedangkan Godong langsung memarahi Kang Ja. Tak seharusnya ia melakukan hal kotor hanya untuk mendapatkan uang. Kalau membutuhkan uang, ia akan memberinya asalkan Kang Ja tak menjual diri. Setelah pulang sekolah, Kang Ja datang ke tempat Gongju, di mana Gongju memberikan sebuah berkas tentang biodata Menteri Kang. Tak sedikit pun ditemukan kesalahan dan kecurangan selama ia menjabat sebagai menteri. Namun yang membuat mereka heran, kenapa Menteri Kang mau menolong Pak Dowo? Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka? Di sela pembicaraan itu, lalu datanglah Yona. Yona ingin mengatakan sesuatu yang penting. Namun sebelum itu Kang Ja ingin tahu apa hubungan Yona dengan Ketua Bok. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Yona menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Selama ini, ia diperlakukan dengan kasar. Baginya, Ketua Bok bukanlah atasannya, melainkan musuh yang harus ia kalahkan. Sedangkan Kang Ja hanya bisa meminta maaf karena telah menuduhnya. Namun, semua itu tidaklah penting, di mana Yona ingin memperingati Kang Ja untuk tak mengusik orang yang berkuasa, yang ada hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Di sini, Kang Ja tahu maksud Yona baik, namun ia tak akan menyerah. Kang Ja meminta agar Yona tetap merahasiakan identitasnya di sekolah. Di sisi lain, ternyata ponsel Yejin yang dibuang oleh Pak Dowo diambil oleh Andong, di mana diperlihatkan kejadian waktu itu. Pak Dowo sengaja mendorong Yona dari atas gedung dan disaksikan oleh mereka berdua. Andong sengaja menyimpan bukti ponsel itu untuk menghancurkan Pak Dowo. Setelah kekacauan yang Kang Ja lakukan membuat Sang Jin sangat marah. Ia memberikan dua pilihan kepada istrinya, di mana Kang Ja harus keluar sekolah atau memilih untuk bercerai. Namun Kang Ja tak mau melakukannya dan merobek berkas itu, hingga membuat Sang Jin sangat emosi. Jika sampai pihak sekolah mengetahui itu, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Namun tetap saja Kang Ja tak peduli dan lebih memilih menerima telepon dari Gongju, di mana Gongju memberitahu kalau salah satu anak buahnya telah dihajar oleh Andong. Itu berarti Andong telah mencurigai mereka. Di sini, Kang Ja meminta Gongju untuk lebih berhati-hati dan membantu menjaga Aran. Sedangkan Kang Ja akan mencari tahu hubungan antara Menteri Kang dengan Pak Dowo. Untuk itu, Kang Ja menyelinap ke ruangan Pak Dowo. Ia harus menemukan bukti keterkaitan Pak Dowo dengan Menteri Kang. Sementara itu, Aran dibawa oleh Andong ke sebuah kafe, di mana Andong mengatakan kalau dirinya adalah atasan dari ayahnya Aran. Namun Aran curiga dengan sikap Andong yang memintanya untuk menyerahkan ponselnya, hingga Aran pun memilih untuk kabur. Namun dengan mudah Andong menangkapnya dan membawanya ke sebuah gudang. Lalu sengaja mengirimkan pesan kepada ibu Aran agar datang untuk menyelamatkan anaknya. Kang Ja pun segera menuju ke lokasi. Sedangkan Aran memohon agar ibunya tak dicelakai. Ia akan melakukan apapun dan akan tutup mulut tentang kematian dari Yejin. Lalu datanglah Kang Ja, di mana Andong sangat mengenal wajah itu. Kang Ja adalah seorang yang telah membunuh adiknya. Di sini, Andong baru mengetahui kalau Kang Ja adalah ibu dari Aran. Itu berarti Aran adalah anak kandungnya. Walaupun hal ini sulit dipercaya oleh Andong, namun bagi Kang Ja, Aran adalah anaknya dan tak ada hubungannya dengan Andong. Selama ini, Kang Ja selalu berharap kalau Andong bisa berubah setelah kematian dari adiknya. Namun nyatanya masih tetap sama, menjadi sampah yang tak berguna. Mendengar itu membuat Andong semakin emosi. Namun Kang Ja menodongkan pisau ke arah Andong, di mana Andong selalu menyalahkan kalau Kang Ja lah yang membunuh adiknya. Hingga Andong pun ingin melukai Kang Ja. Namun ia dihentikan oleh Pak No, di mana Pak No mengorbankan dirinya untuk melindungi Kang Ja. Akibatnya ia menerima luka tusukan. Kang Ja pun segera menolongnya.
이 정도로 살아야 죽어. Dengan sepenuh hati, Kang Ja merawat Pak No. Hingga akhirnya Pak No pun tersadar. Ia bersyukur bisa menyelamatkan nyawa muridnya. Di sini, Pak No ingin tahu sebenarnya ada masalah apa, sehingga Kang Ja berurusan dengan para gangster. Namun, Kang Ja belum bisa menceritakan semuanya. Namun yang pasti ia sangat bangga memiliki guru seperti Pak No. Keesokan harinya, Andong menemui Sang Jin, di mana ia ingin tahu apakah Aran adalah putri kandungnya. Di sini, Sang Jin mengatakan kalau Aran bukan putri kandungnya. Ia menikahi Kang Ja dengan membawa seorang anak. Mengetahui itu, Andong menyuruh Sang Jin agar mengirim istri dan putrinya ke luar negeri jika tak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap keluarganya. Padahal sebenarnya itu hanyalah alasan agar Andong tak melihat mereka terluka karena ulah dari Pak Dowo. Malamnya, Godong dan Kang Ja pulang bersama, di mana Godong ingin mengatakan kalau ia mencintai Kang Ja. Namun, ia masih ragu dan mengurungkan niatnya. Andai Godong tahu kalau Kang Ja adalah wanita beristri dan memiliki anak, pasti ia akan malu seumur hidup. Di sisi lain, Yuna menemui Andong, di mana Yuna memberitahu kalau Kang Ja telah menyamar sebagai murid di sekolah untuk menyelidiki kejahatan dari Pak Dowo. Bahkan, Kang Ja juga mencari tahu tentang Ketua Bok dan Menteri Kang. Yuna meminta agar Andong menghentikan Kang Ja sebelum semuanya terungkap. Namun, untuk saat ini, Andong tak ingin membahas masalah ini. Keesokan harinya, saat di sekolah, Kang Ja meminta Mijo memberitahu semua informasi tentang Pak Dowo. Ia ingin tahu latar belakang dan siapa orang tuanya. Namun percakapan mereka dihentikan oleh Andong, di mana ia langsung mengancam Kang Ja. Di sini, Kang Ja mencoba untuk bernegosiasi, tapi Andong tak mempedulikan perkataan itu. Hingga datanglah Godong mencoba menyelamatkan Kang Ja. Hal ini pun membuat Andong sangat marah. Beraninya Godong melawan tindakannya. Untuk itu, ia membawa Godong untuk dihajar. Di sisi lain, Menteri Kang merencanakan pencalonan presiden, di mana ia meminta Ketua Bok untuk segera melakukan pencucian uang, agar uang itu bisa ia pergunakan untuk kampanye. Namun, setelah Menteri Kang pergi, Ketua Bok meminta Sekretaris Yuna untuk menemukan bukti rekaman percakapan skandal Menteri Kang dengan selingkuhannya. Ia ingin menggunakan bukti itu untuk menghancurkan Menteri Kang. Ia melakukan semua ini untuk menguasai uang korupsi itu sendirian. Di sisi lain, Kang Ja datang ke tempat Godong, di mana ia ingin tahu keadaan Godong setelah dihajar oleh Andong. Di sini, Kang Ja melihat tubuh Godong penuh luka dan mengalami panas tinggi. Ia pun ingin membawa Godong ke rumah sakit. Namun tiba-tiba datanglah Andong. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka, di mana Kang Ja menyalahkan sikap Andong yang selalu kasar, hingga Andong pun membuka identitas dari Kang Ja, bahwa ia adalah seorang pembunuh dan statusnya telah bersuami serta memiliki seorang anak. Hingga percakapan itu pun didengar oleh Pak No. Namun untuk saat ini tak penting untuk membahas itu, karena Pak No ingin membawa Godong keluar dari tempat ini. Hal ini pun membuat Andong sangat marah. Ia pun memberikan pilihan kepada Godong, tetap ingin di sini atau pergi bersama mereka. Namun Andong mengingatkan bahwa selama ini ia telah merawat Godong dan memenuhi semua kebutuhannya. Tapi untuk kali ini Godong memilih melawan. Sebelum pergi, ia berterima kasih karena Andong telah merawatnya selama ini. Mulai sekarang, ia ingin merasakan hidup dalam kebebasan dan tak melakukan kejahatan lagi. Kini Andong telah menerima perawatan. Lalu Pak No ingin membahas tentang status dari Kang Ja. Mengapa Kang Ja menyamar sebagai anak SMA? Jelas itu adalah kejahatan pemalsuan identitas. Pak No meminta agar Kang Ja segera keluar dari sekolah. Alasan Kang Ja hanya ingin menyelamatkan anaknya dari kejahatan sekolah yang tak bisa diselesaikan oleh Pak Guru. Namun orang yang paling terluka dan merasa dipermainkan adalah Godong, di mana ia menyukai serta mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita yang telah bersuami dan memiliki anak. Jika mengingat hal itu membuatnya sangat malu sekaligus sakit hati. Bagaimana bisa ia jatuh hati dengan seorang ibu-ibu? Di sisi lain, Gongju dan anak buahnya melanjutkan rencana untuk mengetahui hubungan dari Menteri Kang dan Pak Dowo, di mana saat ini Menteri Kang melakukan kampanye. Lalu saat ada kesempatan, Gongju menerobos dan mengambil rambut milik Menteri Kang. Sedangkan anak buah Gongju mengambil rambut milik Pak Dowo. Mereka akan mempergunakan rambut itu untuk melakukan tes DNA, agar bisa membongkar kebenaran bahwa Pak Dowo adalah anak dari Menteri Kang. Sementara itu, Godong mengunjungi kakaknya di penjara, di mana ia mengatakan kalau telah keluar dari rumah Andong. Walaupun tak tahu apa penyebabnya, sang kakak meminta agar Godong lebih bersabar tinggal bersama Andong.
sampai ia keluar dari penjara. Tapi Godong sudah tak tahan lagi dan ingin hidup bebas. Setelah keluar dari tempat itu, Godong tak bisa lagi membendung tangisnya. Ia merasa lega bisa terbebas dari belenggu Andong. Setelah itu Pak No menemani Godong makan bersama, di mana Godong terharu diperlakukan seperti ini, hingga ia mengatakan sebuah kebenaran dari kematian Yejin, bahwa Pak Dowo lah yang telah membunuhnya. Mengetahui itu, Pak No tak akan tinggal diam. Ia akan membongkar semua kejahatan itu dan memasukkan Pak Dowo ke dalam penjara. 내가 잡아쳐놓는다. 자죽일 새끼야! Keesokan harinya saat di sekolah, Ara dan kedua temannya terjatuh ke dalam lubang galian konstruksi pembangunan pavilion. Hingga Kangja dan para guru segera melakukan pertolongan. Mereka pun segera mendapatkan perawatan. Dengan adanya insiden ini membuat kecurigaan bagi Pak No. Kenapa tanah di sekolah bisa amblas seperti itu? Namun hal ini telah diantisipasi oleh mereka, di mana wakil kepala sekolah menyuap orang tua murid agar tak memperbesar masalah ini. Mengetahui itu, Kangja dan Pak No semakin yakin kalau uang pembangunan sekolah telah dikorupsi. Mereka harus bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Hingga di malam itu, mereka datang ke tempat proyek pembangunan, di mana mereka menemukan banyak retakan tembok yang baru dibangun. Itu membuktikan kalau pembangunan ini dikerjakan secara asal-asalan dan menggunakan bahan kualitas rendah. Mereka pun mengambil semua foto kerusakan ini untuk dijadikan bukti. Rencana selanjutnya, mereka akan menyebar semua bukti ini dengan tujuan untuk menggerakkan massa, agar mendukung mereka untuk menghentikan pembangunan itu dan mengungkap korupsi dari pihak yayasan. Hingga di pagi itu, para wali murid melakukan demo, di mana mereka meminta agar pembangunan itu dihentikan. Di sini, Pak No membawa semua bukti kecurangan itu, dimulai dari tembok yang sudah pada retak dan mereka sengaja menggunakan bahan material dengan kualitas buruk. Bukti ini pun membuat wakil kepala sekolah tak bisa mengelak lagi, hingga Pak Dowo pun akhirnya bicara bahwa ia akan bertanggung jawab penuh dan akan membentuk tim inspeksi untuk menangani kasus ini. Jika memang benar terdapat kecurangan, ia akan menghentikan pembangunan itu. Keputusan ini pun disambut gembira oleh para wali murid. Namun mereka harus terus memantau aktivitas dari Pak Dowo. Di sisi lain, Yuna berada di tempat Pak Dowo, di mana ia masih mengingat ucapan dari Ketua BOK bahwa Pak Dowo akan mencapakan dirinya. Untuk itulah Yuna ingin mencari bukti rekaman itu untuk memegang kendali. Namun ia ketahuan oleh Pak Dowo, di mana Pak Dowo ingin mengakhiri hubungan ini kalau Yuna lebih memihak kepada Ketua BOK. Sementara itu, hasil tes DNA telah keluar, di mana Menteri Kang dan Pak Dowo memiliki DNA yang sama. Itu membuktikan kalau mereka adalah ayah dan anak. Bukti ini pun bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan mereka. Hingga di pagi itu, saat Menteri Kang melakukan kampanye, mereka segera melakukan aksinya, di mana mereka menyebar selebaran tentang hubungan gelap Menteri Kang dan telah memiliki anak dari hubungan itu. Hal ini pun membuat Menteri Kang sangat dipermalukan. Ia pun mencoba menjelaskan kalau berita ini hanyalah palsu untuk menjatuhkan dirinya. Namun, berita telah menyebar hingga Menteri Kang gagal dalam berkampanye dan mendapatkan pandangan buruk di masyarakat. Hal ini pun membuat Menteri Kang sangat marah. Ia pun menyalahkan Pak Dowo lah pelakunya. Sementara itu, Andong melihat rekaman CCTV saat terjadi keributan di acara kampanye Menteri Kang, di mana ia melihat Kangja dan Gungju lah dalangnya. Setelah mengetahui itu, Andong segera ke tempat Gungju, di mana ia langsung menghajar anak buah dari Gungju, hingga Gungju pun keluar dan meminta Andong bicara. Sedangkan anak buah Gungju segera memberitahu Kangja bahwa Andong datang membuat kerusuhan. Mendengar itu, Kangja segera ke tempat Gungju. Di sini, Gungju memberikan sesuatu yang dititipkan oleh Andong, di mana Andong ingin agar Kangja dan Aran pindah ke luar negeri demi keselamatan mereka. Namun, Kangja jelas tak mau, karena ia berpikir sebentar lagi akan bisa mengungkapkan semua kebenaran ini. Ditambah lagi, Yuna datang dan memberikan bukti rekaman tentang skandal dari Menteri Kang. Dengan adanya bukti ini, Yuna meminta untuk membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, Pak Dowo sengaja mengadakan jumpa pers, di mana ia ingin menjawab kebenaran tentang rumor yang beredar. Namun, belum sempat Pak Dowo menjelaskan, datanglah Menteri Kang, di mana ia mengakui kalau Pak Dowo adalah anaknya. Semua ini ia lakukan karena tak ingin melihat anaknya menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Sebagaimanapun buruknya hubungan ayah dan anak, bagi Menteri Kang anaknya adalah sesuatu yang berharga. Hingga sandiwara ini pun membuat para wartawan terharu, namun tidak untuk Kangja.
di mana ia mempunyai bukti rekaman kalau Menteri Kang tak pernah menganggap anaknya ada dan ingin sekali menyingkirkan keberadaannya. Di sini, Pak No mengirimkan instruksi untuk segera memutar rekaman itu, di mana Yuna segera memutarnya. Namun yang terdengar adalah percakapan antara Kang Ja dan Godong, di mana Godong mengatakan kalau Kang Ja adalah ibu dari Aran yang sengaja menyamar sebagai siswa di sekolah. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh Pak Dowo, di mana Yuna telah memberitahukan semua kebenaran bahwa Kang Ja adalah ibu dari Aran, hingga Pak Dowo meminta Yuna untuk menjebak Kang Ja dengan rekaman itu. Sekali lagi, Yuna telah menipu dan mengkhianatinya, di mana ia mengatakan kalau Kang Ja akan dituntut karena pencemaran nama baik. Sedangkan Kang Ja mencoba mengelak bahwa mereka telah mengganti rekaman itu dan memutarbalikkan fakta. Namun tak ada satu orang pun yang mau mendengarkan perkataannya. 아무도 들어주지 않는 거야. 엄마. Kini Kang Ja harus berurusan dengan polisi, di mana ia telah memalsukan dokumen dengan menyamar sebagai siswa dan melakukan pencemaran nama baik. Hingga Pak No membawa sang ayah untuk menyelamatkan Kang Ja. Profesinya sebagai hakim membuatnya memiliki kuasa untuk mengajukan banding. Para polisi pun terpaksa melepaskan Kang Ja. Untuk sekarang, Kang Ja berada di tempat Pak No, di mana Pak Hakim memberitahu cara untuk mengajukan Menteri Kang hanya dengan mengungkapkan pencucian uang yang mereka lakukan. Ada saksi kunci yang mengetahui kejahatan itu. Ia adalah mantan wakil kepala sekolah yang sekarang menjadi gelandangan karena ulah dari mereka. Kang Ja harus menemukan orang itu jika ingin membongkar semuanya. Keesokan harinya, Kang Ja kembali ke sekolah. Namun bukannya menjadi murid, ia malah melakukan demo, di mana ketua yayasan dan Menteri Kang bersekongkol melakukan korupsi. Menteri Kang menggunakan uang itu untuk mendanai kampanye pencalonan presiden. Hingga aksinya ini pun membuat wakil kepala sekolah dan Pak Dowo sangat marah. Namun mereka tak bisa mengusir Kang Ja, karena Pak No mendukung tindakan itu yang jelas tak melanggar hukum. Karena tindakan Kang Ja membuat suaminya sangat malu dan juga marah. Kenapa Kang Ja begitu keras kepala dan tak mau menerima keadaan. Ini semua Kang Ja lakukan hanya ingin menyelamatkan Aran. Namun alasan ini membuat Sang Jin kecewa, di mana Kang Ja selalu mementingkan Aran tanpa memikirkan dirinya dan sang ibu. Bukannya ia tak sayang kepada Aran. Namun jika Kang Ja sampai melakukan hal yang salah dan kelewatan batas, hanya akan menyakiti orang-orang yang disayang. Hingga keesokan harinya, Kang Ja masih terus berdemo untuk mendapatkan keadilan. Namun untuk kali ini mereka telah mengantisipasi, di mana mereka membayar para ibu-ibu untuk melawan Kang Ja. Mereka adalah wali murid yang tak terima kenapa Kang Ja yang mempunyai catatan kriminal pembunuhan dibiarkan berkeliaran di sekolah. Di sini Aran tak terima jika ibunya dihina seperti itu, hingga mereka menunjukkan bukti bahwa Kang Ja adalah pembunuh. Mereka pun semakin anarkis dan melempari Kang Ja dengan telur. Disinilah Godong mencoba menolong, hingga kesabaran Kang Ja habis dan mendorong mereka. Demi uang, mereka rela berpura-pura kesakitan dan mendramatisir keadaan. Di sela keributan itu, Aran melihat Andong di sana, hingga ia pun menghampirinya, di mana ia ingin tahu kebenaran bahwa Andong adalah ayah kandungnya. Namun, ia sangat malu mengetahui itu. Di sini, Andong tak mau mengakui dan memilih untuk pergi, hingga Aran hanya bisa menangis. Malamnya saat pulang sekolah, Taesang mendengar percakapan sang ayah yang akan menyelakai Aran. Hal ini pun tak akan ia biarkan. Namun Taesang malah dikurung di dalam kamar. Di sini Taesang tak kehabisan akal. Ia pun menggunakan motornya untuk menjebol pintu dan segera menuju ke lokasi. Taesang juga mengirimkan pesan kepada Godong untuk menyelamatkan Aran. Sementara itu, Ketua Pok telah menemui Aran, di mana Ketua meminta Aran untuk menghentikan tindakan dari ibunya. Jika tak ingin sang ibu kehilangan nyawa. Mendapat ancaman ini, Aran hanya bisa ketakutan. Lalu datanglah Taesang, di mana ia memohon agar sang ayah menghentikan semua ini. Tapi Ketua Pok semakin marah dan ingin memukul anaknya. Namun ia dihentikan oleh Andong, di mana Andong mengatakan kalau Ketua melepaskan mereka, ia akan memberikan sesuatu yang lebih besar. Setelah kepergian mereka, Godong baru datang, di mana ia melihat Ketua bersama Andong. Di sini, Andong memberikan ponsel yang berisi video pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Dowo terhadap Yejin. Bukti ini pun membuat Ketua Pok sangat senang. Sementara itu, hubungan Aran dan Taesang semakin dekat, di mana mereka saling berpegangan tangan dan resmi berpacaran. Di sisi lain, Gongju telah berhasil menemukan mantan wakil kepala sekolah, di mana ia mengetahui semua kebusukan dari Ketua Pok.
Semua kejahatan itu tertulis lengkap di sebuah buku rekening yang disimpan di brankas milik ketua. Kangja harus bisa menemukan bukti itu untuk menghancurkan mereka. Hal pertama yang harus Kangja lakukan adalah menghubungi Taesang. Ia harus mengetahui kode PIN untuk membuka brankas itu. Sementara itu, Yuna juga berusaha mencuri buku rekening itu. Namun, ia gagal untuk membuka brankasnya, hingga Kangja datang dan membuatnya terkejut. Apalagi saat Kangja bisa membuka brankas itu dan mengambil bukunya. Di sini, Yuna menodongkan senjata dan mengancam Kangja agar menyerahkan buku itu. Namun dengan mudah Kangja mengalahkan Yuna, sedangkan ketua blok memantau mereka dari CCTV. Lalu ia menyuruh Andong untuk merebut buku itu dari tangan Kangja. Sementara itu, Kangja datang ke tempat Pak No. Namun, ia mendapati Pak No dalam keadaan terluka, dan orang yang melakukannya adalah Andong, di mana Andong meminta buku itu dan menyuruh Kangja segera membawa Aran pergi ke luar negeri. Semua ini demi keselamatan mereka berdua. Selanjutnya, Andong memberikan buku itu kepada Yuna, di mana ia meminta Yuna agar bisa hidup bahagia bersama Pak Dowo. Hal ini pun membuat Yuna sangat terharu. Ia berterima kasih atas semua bantuan yang telah Andong berikan kepadanya selama ini. Setelah memiliki buku itu, Yuna segera memberikannya kepada Pak Dowo, hingga Pak Dowo pun memeluk Yuna. Di sisi lain, semua orang yang membantu Kangja mendapatkan masalah, di mana saat ini tempat Gongju disita karena kedapati menjual minuman ilegal. Ditambah lagi, Godong juga ingin kembali ke tempat Andong. Ia merasa semua telah berakhir dan tak mungkin menang melawan mereka. Hingga keadaan ini pun membuat Kangja menyerah. Semua teman-temannya telah dikalahkan, dan kini ia memilih untuk membawa Aran pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, kabar akan kepergian Aran pun telah menyebar, hingga membuat Taesang ingin meminta penjelasan tentang kabar itu. Bagaimana bisa Aran pergi tanpa memikirkan perasaannya? Di sini, Aran malah menyalahkan ayah dari Taesang lah yang menyebabkan semua kekacauan ini, hingga Aran tak mempunyai pilihan lain. Mendengar itu, membuat Taesang sangat kecewa. Kenapa semua orang yang ia sayangi selalu pergi meninggalkannya? Di sisi lain, Yuna dan Pak Dowo telah mempersiapkan rencananya, di mana Pak Dowo akan melimpahkan semua kesalahan dalam pembangunan pavilion kepada ketua blok. Ia akan mengungkapkan semua ini kepada para wartawan, hingga Pak Dowo pun mengadakan jumpa pers secara tertutup. Disinilah ia akan membongkar kebusukan dari ketua blok. Namun belum sempat ia bicara, tiba-tiba ketua blok datang dan membawa Menteri Kang, hingga Pak Dowo pun membatalkan rencananya, di mana saat ini mereka sedang bicara. Pak Dowo secara terang-terangan mengancam ketua blok dengan semua bukti yang ia punya. Namun siapa sangka, ternyata bukti itu hanyalah palsu, di mana ketua sengaja menyuruh Andong memberikan bukti palsu untuk menjebak mereka berdua. Ditambah lagi, ketua memiliki bukti rekaman saat Pak Dowo membunuh Yejin. Hal ini pun membuat Pak Dowo dan Yuna tak bisa berkutik. Kebenaran ini pun juga diketahui oleh Menteri Kang, hingga membuatnya sangat marah. Kenapa anaknya begitu bodoh dan memintanya mati saja daripada hidup selalu membuat masalah? Ia tak akan sudi memiliki anak seorang pembunuh. Sedangkan nasib Yuna tak kalah memprihatinkan. Karena pengkhianatan itu, ketua blok menghajar Yuna habis-habisan. Di sisi lain, Kangja telah membereskan semua barangnya. Terlihat keluarga itu serasa sangat hampa. Namun, Kangja mendapatkan sebuah surat dari suaminya, di mana Sang Jin memberikan uang simpanannya untuk dipakai Kangja dan Aran hidup di luar negeri. Ia akan bertahan di sini sambil mengumpulkan uang dan membujuk sang ibu, lalu akan menyusul Kangja ke sana. Hingga hal ini pun membuat Kangja sangat terharu. Sementara itu, tujuan Godong kembali ke tempat Andong hanya ingin mengambil bukti video tentang pembunuhan dari Yejin. Ia tahu kalau Andong menyimpan salinannya, hingga Godong pun menemukan bukti itu dan segera mentransfer ke ponselnya. Di sisi lain, terjadi kerusakan terhadap bangunan pavilion, padahal tempat ini baru selesai dibangun seminggu yang lalu. Namun sudah banyak kerusakan dan tembok yang pada retak. Melihat itu, Pak No meminta Sang Jin agar segera melaporkan ini kepada ketua yayasan. Sang Jin pun segera memberitahukan kerusakan itu dan menyarankan untuk melakukan evakuasi kepada semua murid. Ada kemungkinan bangunan itu akan hancur. Namun saat mereka mendengar keluhan itu, ketua blok seakan tak peduli dan meminta Sang Jin agar segera memperbaikinya. Sang Jin terpaksa hanya bisa memperbaiki semampunya, sedangkan ketua telah menyelamatkan diri dan memberitahu anaknya untuk segera keluar dari sana. Taesang pun segera memberitahu semuanya untuk segera keluar dari sekolah, karena tempat ini akan roboh.
Kericuan ini pun tak bisa terhindarkan. Sedangkan Godong yang tak tahu apa-apa pun menemui Aran, di mana ia mengatakan kalau Aran dan ibunya tak perlu pergi ke luar negeri. Namun, belum sempat memberikan bukti itu, Taesang segera membawa Aran keluar, hingga membuat Godong kebingungan. Kenapa semua murid pada heboh keluar sekolah? Hingga retakan pun terjadi dan menimpa Godong. Evakuasi pun segera dilakukan, di mana banyak murid yang menjadi korbannya. Kepanikan pun tak bisa terelakkan. Kangja segera mencari keberadaan dari Aran. Banyak orang tua siswa yang menangis karena telah kehilangan anak-anaknya. Sedangkan Kangja masih terus mencari Aran, hingga ia menemukan sepatunya. Di sini, Kangja hanya bisa menangisi anaknya. Sementara itu, Andong juga sangat mengkhawatirkan Aran. Ia pun sibuk mencari keberadaan dari Aran. Namun tiba-tiba ia mendengar suara Aran yang mengatakan kenapa Andong mencarinya. Apakah memang benar ia adalah ayah kandungnya? Namun Andong hanya diam saja dan memilih menghindar. Hingga Kangja melihat Aran dan segera memeluknya. Dalam insiden itu banyak korban yang meninggal, di mana suami Kangja juga ikut menjadi korbannya. Di sini Kangja tak tahu harus melakukan apa. Ia tak bisa jika harus kehilangan suaminya. Sedangkan Aran hanya bisa memeluk sang ibu. Banyak dari orang tua siswa yang menjadi korban tak terima. Mereka meminta pertanggungjawaban atas semua insiden ini. Di depan para media, Pak Dowo mencoba menenangkan massa, di mana ia akan mencari tahu sebab dari runtuhnya bangunan di sekolah. Sementara itu, Ketua Bok dengan santainya berpura-pura sakit untuk lepas dari tanggung jawab, hingga membuat Taesang sangat malu sekaligus marah dengan sikap pengecut dari ayahnya. Lalu datanglah Pak Dowo, di mana ia menyalahkan Ketua Bok, karena ketua tak menyetujui dilakukan evakuasi, hingga menyebabkan banyak korban yang meninggal. Namun, Ketua Bok tak mau disalahkan. Jalan satu-satunya hanyalah segera mencari kambing hitam untuk disalahkan agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Di sisi lain, keadaan Godong sangat kritis. Namun sebelum insiden itu terjadi, Aran sempat mendengar kalau Godong memberitahunya untuk tak perlu pergi ke luar negeri. Mungkin ada sesuatu bukti yang Godong miliki. Lalu datanglah seseorang dan ternyata ia adalah ibu dari Yejin. Mulai sekarang ia akan membantu untuk melawan mereka, di mana ia berhasil membawa bukti rekaman video antara Ketua Bok dan Pak Dowo. Di dalam video itu terdengar jelas kalau Sang Jin telah memperingati mereka untuk melakukan evakuasi namun diabaikan. Ditambah lagi Ketua sengaja berpura-pura sakit untuk lari dari tanggung jawab. Dengan adanya bukti ini, mereka yakin akan bisa mengalahkan mereka. Hingga sidang pun dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Namun, dengan pintarnya mereka memutarbalikkan fakta dan melimpahkan semua kesalahan kepada Sang Jin yang telah tiada. Tapi, saat jaksa penuntut memutar rekaman percakapan antara Pak Dowo dengan Ketua Bok yang telah diperingati oleh Sang Jin tentang evakuasi semua murid sebelum runtuhnya bangunan itu, hingga membuat semua orang tahu bahwa mereka sengaja lari dari tanggung jawab. Namun Pak Dowo masih mencoba mengelak, karena bukti itu termasuk bukti ilegal yang tak bisa dipercaya, hingga hakim memutuskan untuk menunda sidang sampai Ketua Bok bisa hadir dalam persidangan. Ditundanya persidangan membuat para keluarga korban tak terima, di mana mereka melakukan demo untuk memaksa para penyidik agar mau menyelidiki insiden ini lebih dalam. Hal ini pun membuat Ketua Bok harus turun tangan. Dengan sandiwaranya, ia masih berpura-pura sakit parah. Di depan para wartawan, Ketua mencoba mencari simpati, di mana ia juga sangat menyesal dengan adanya insiden ini, yang memakan banyak korban termasuk anaknya sendiri yang kini sedang kritis. Ditambah lagi ia tak bisa melakukan apa-apa dikarenakan kondisinya yang sedang sakit. Namun tiba-tiba Taesang muncul di hadapan mereka, hingga membuat mereka tahu kalau Ketua Bok berbohong atas kondisi anaknya. Malamnya, para siswa menyalakan lilin untuk mengenang teman-temannya yang menjadi korban. Mereka akan ikut berjuang untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, Yona memberitahu Andong bahwa Ketua Bok akan menjadikannya kambing hitam. Namun semua itu dibantahkan oleh Andong, di mana Yona lah yang akan disalahkan atas semua kekacauan ini. Itu dibuktikan Yona mendapatkan kiriman uang yang besar dari Sang Jin. Ketua sengaja merekayasa itu untuk melimpahkan semua kesalahan kepada Yona. Keadaan ini pun membuat Yona sangat frustasi. Kenapa bisa ia dibuang begitu saja?
Di sini, Yuna meminta Andong untuk membantunya. Namun untuk kali ini, Andong tak bisa membantu dan menyuruh Yuna untuk menerima kenyataan. Sementara itu, polisi menyerahkan ponsel milik Godong yang ditemukan di reruntuhan. Di dalamnya berisi semua file milik Yejin. Hingga sang ibu melihat video saat Yejin dibunuh oleh Pak Dowo. Di sisi lain, Ketua Bok meminta Andong untuk menangkap Kang Ja. Ia sudah tak tahan dengan perilaku Kang Ja yang terus melakukan perlawanan. Hingga Andong pun segera memburu Kang Ja. Di mana saat ini Kang Ja dan Pak No datang ke ruang rahasia di perpustakaan. Namun saat mereka berhasil membuka pintu rahasia, Andong memergoki mereka. Hingga Ketua Bok pun datang ke tempat itu. Di mana Andong mengatakan kalau mereka telah ditangkap dan sekarang berada di ruang rahasia. Ketua pun membuka ruangan itu. Namun ia tak menemukan Kang Ja di sana. Lalu tiba-tiba para wartawan datang dan memotret Ketua Bok. Hingga muncullah Kang Ja dari belakang. Hal ini pun membuat Ketua Bok sangat marah. Ia tak menyangka kalau Andong bisa mengkhianatinya. Disinilah diperlihatkan kejadian sebenarnya, di mana Andong lebih memilih mendukung mereka. Karena melihat Godong yang penuh luka, ditambah lagi ia tak mungkin tega jika harus melukai putrinya sendiri. Kini berakhir sudah riwayat Ketua Bok. Namun, ia tak akan menyerah untuk terus membalas semua orang yang telah mengkhianatinya. Hingga sidang kedua pun dilakukan, di mana Ketua Bok tak mau mengakui kalau ruangan rahasia itu adalah miliknya. Ia pun melimpahkan semua kesalahan itu kepada Pak Dowo. Mendengar tuduhan itu, Pak Dowo tak akan tinggal diam. Ia akan melakukan banding atas semua tuduhan dari Ketua Bok. Hingga jaksa penuntut menghadirkan Godong sebagai saksi, di mana Godong mengaku kalau ia melihat sendiri bahwa Pak Dowo sengaja mendorong Yejin dari atap gedung. Sebelum Yejin mati, Pak Dowo telah menghamilinya, lalu melimpahkan semua kesalahan kepada dirinya, agar Pak Dowo bisa terbebas dari kejahatan yang ia lakukan. Dengan adanya kesaksian ini dan bukti video pembunuhan itu, hakim memutuskan untuk menangkap Pak Dowo. Tertangkapnya Pak Dowo membuat Menteri Kang sangat khawatir. Bukan tidak mungkin ia juga akan ikut terseret dalam kasus pencucian uang. Ia pun menggunakan kekuasaannya untuk menyuap para hakim agar mau mengulur waktu sampai pencalonan presiden berakhir. Di sisi lain, Taesang sengaja meminta ibunya untuk datang ke Korea, di mana ia akan meminta sang ibu untuk bersaksi agar bisa menyadarkan sang ayah atas semua kesalahannya. Keesokan harinya, Menteri Kang dan Ketua Bok datang ke pengadilan, di mana ibu dari Taesang mengakui kalau ia mendapatkan kiriman uang dari hasil korupsi. Ia juga mendapatkan ancaman dari Ketua Bok untuk tutup mulut jika tak ingin anaknya terluka. Kesaksian ini pun dimanfaatkan oleh Menteri Kang, di mana ia ingin melimpahkan semua kesalahan itu kepada Ketua Bok, hingga membuat Ketua Bok tak terima dan saling membuka aib masing-masing. Keributan ini pun membuat jaksa penuntut menghadirkan saksi baru, di mana Pak Dowo bersaksi kalau mereka berdua adalah dalang dari kasus korupsi. Menteri Kang sengaja menggelontorkan dana kepada yayasan milik Ketua Bok untuk dilakukan pencucian uang. Ditambah lagi, Pak Dowo memberikan bukti rekaman percakapan antara Menteri Kang dengan sang ibu, di mana Menteri Kang tak pernah mengakui hubungan gelap itu dan tak menginginkan kehadiran dari anaknya. Hingga kesaksian ini membuat Menteri Kang tak bisa mengontrol emosi. Ia pun menunjukkan sisi buruknya, di mana ia akan membunuh anaknya sendiri karena telah berani melawannya. Atas semua kesaksian ini, hakim memutuskan untuk menghukum mereka semua yang terlibat dalam kasus korupsi. Di sini, para keluarga korban yang tak terima pun melempari mereka dengan telur. Namun siapa sangka, Ketua Bok tak jadi ditahan, dengan alasan memiliki penyakit kronis dan terbebas dari semua tuduhan. Setelah Ketua bebas, ia akan melanjutkan rencananya untuk membalas dendam terhadap Kang Ja. Hingga kabar terbebasnya Ketua pun didengar oleh Andong. Ia tak akan membiarkan Ketua menyelakai mereka lagi. Lalu saat ada kesempatan, Andong segera kabur dari sekapan polisi. Di sisi lain, Kang Ja diberitahu kalau Ketua Bok telah terbebas. Pak No meminta Kang Ja bertemu untuk membahas rencana selanjutnya untuk melawan Ketua Bok. Namun, saat akan menuju ke sana, tiba-tiba ia disekap oleh orang suruhan dari Ketua Bok. Malamnya, Andong sengaja menemui Aran, di mana ia begitu rindu dengan anaknya. Namun sampai akhir pun Andong tak pernah mengakui kalau ia adalah ayah dari Aran, lalu memberikan foto adiknya, yang mana ia mengaku kalau Aran adalah anak dari adiknya. Ia terpaksa membohongi Aran agar Aran tak malu memiliki ayah seorang penjahat.
Sebelum pergi, Andong berpesan agar Aran menjadi anak yang baik dan selalu menuruti ibunya. Di sisi lain, Kangja telah disekap oleh Ketua Bo, di mana saat ini Ketua akan membalas semua yang telah Kangja lakukan kepadanya. Namun saat akan memukul Kangja, tiba-tiba datanglah Andong. Di sini Andong langsung menghajar mereka, hingga tinggal Ketua Bo seorang. Tapi ia dengan cepat menyekap Kangja. Ia mengancam akan membunuh Kangja jika Andong berani mendekat. Namun dengan mudah Kangja membalikkan keadaan, hingga Ketua pun terjatuh dan langsung dihajar oleh Andong. Sedangkan Kangja mencoba menghentikan Andong. Ia tak ingin Andong menjadi pembunuh. Di sini Andong hanya bisa meminta maaf atas semua yang ia lakukan kepada Kangja, hingga Ketua kembali terbangun dan ingin memukul Kangja. Melihat itu, Andong segera menolong Kangja dan mendorong Ketua. Dalam penuh luka, Ketua meminta mereka untuk menyelamatkannya. Namun mereka tak ada yang mau menolong, hingga Ketua pun mati dengan semua dosa-dosanya. Keesokan harinya diberitakan Ketua Bo tewas dalam reruntuhan. Namun rumor yang beredar Ketua dibunuh oleh Menteri Kang yang menyimpan dendam kepadanya. Sedangkan Pak No dan para murid sedang menikmati hari libur mereka dengan mendaki gunung. Selama ini mereka telah melalui banyak masalah. Dan sekarang Kangja hanya ingin menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya drama Angry Mom pun selesai.